Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Situasi keamanan di Timur Tengah memasuki fase paling tegang dalam beberapa tahun terakhir. Informasi terbaru yang beredar pada awal Februari 2026 menyebutkan bahwa kekuatan tempur Amerika Serikat telah memasuki pangkalan udara Nakhchivan di Azerbaijan serta pangkalan udara Shamsi di Pakistan. Dengan dukungan logistik dan politik dari Uni Emirat Arab, Pakistan, Azerbaijan, dan Kuwait, tahap awal operasi militer terhadap Iran disebut-sebut telah dimulai. Status keamanan kawasan pun dinaikkan ke siaga tinggi, memicu lonjakan ketegangan lintas negara. Presiden Serbia, Aleksandar Vučić, melontarkan pernyataan mengejutkan dengan memperkirakan bahwa Amerika Serikat berpotensi melancarkan serangan militer terhadap Iran dalam 48 jam, bahkan menyasar Teheran. Vučić menilai Gedung Putih mungkin menggunakan opsi militer untuk mengalihkan tekanan politik domestik. Pernyataan ini menjadikan Serbia sebagai kepala negara pertama yang secara terbuka memprediksi pecahnya perang AS-Iran dalam waktu dekat. Mengingat kedekatan Serbia dengan Israel, sekutu paling strategis Washington di Timur Tengah, ucapan tersebut langsung memicu spekulasi luas di kalangan analis internasional. Kesiapan pertahanan AS dipacu. Laporan The Wall Street Journal menyebutkan bahwa Washington mempercepat pengerahan sistem pertahanan udara berlapis untuk mengantisipasi aksi balasan Iran. Langkah ini mengindikasikan bahwa sebelum perintah serangan udara skala besar dikeluarkan, AS masih memerlukan waktu guna menyempurnakan kesiapan tempur menyeluruh. Saat ini, AS telah membangun jaringan pertahanan di kawasan yang mencakup 8 kapal perusak berkemampuan intersepsi udara jet tanker F-15E di Yordania untuk misi pencegatan drone, serta pengerahan THAAD dan Patriot di Yordania, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, dan Qatar. Tambahan 6 jet tempur F-35 juga dipindahkan dari Karibia ke Timur Tengah, sementara pesawat perang elektronik EA-18G dikerahkan ke Eropa, menegaskan persiapan konflik berintensitas tinggi secara sistematis. Seiring kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln sepenuhnya memasuki wilayah tanggung jawab Komando Pusat AS, konsentrasi militer Amerika di Timur Tengah terus diperluas. Presiden Donald Trump menyebut armada tersebut sebagai kekuatan militer Amerika yang sangat besar, memberi Gedung Putih ruang manuver militer dan politik yang lebih luas. Fox News mengutip pernyataan Duta Besar AS untuk NATO yang menegaskan bahwa pengerahan armada bukan sekadar demonstrasi kekuatan, melainkan jalan keluar terakhir bagi Iran. Menurutnya, Trump telah menarik garis merah yang jelas. Eskalasi atau deeskalasi sepenuhnya bergantung pada keputusan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan Washington tidak akan menunggu tanpa batas waktu. Meski spekulasi serangan menguat, Whitaker menekankan bahwa AS tidak berniat menggulingkan rezim Iran, melainkan memaksa Teheran membuat konsensi pada isu-isu kunci. Gedung Putih menegaskan prioritas tetap pada perjanjian, namun keputusan harus diambil sebelum terlambat. Unjuk kekuatan dan isyarat kompromi. Sebelumnya, Khamenei memperingatkan bahwa serangan terhadap Iran dapat memicu konflik regional besar. Garda Revolusi Iran memamerkan latihan rudal balistik Khaibar Sekhan jangkauan 1450 km, hulu ledak 500 kg sebagai sinyal kemampuan balasan. Namun setelah peringatan AS, Iran dilaporkan membatalkan latihan militer di Selat Hormuz. Menurut Reuters, Teheran mengusulkan penyerahan sekitar 400 kg uranium yang diperkaya sebagai imbalan pencabutan sanksi. Juru bicara Kemenlu Iran, Ismail Baghai, menyatakan bahwa semua dimensi perundingan tengah dievaluasi dan menegaskan waktu sangat krusial dengan pencabutan sanksi sebagai prioritas utama. Pejabat keamanan tertinggi Iran, Ali Larijani, mengonfirmasi melalui platform X bahwa pengaturan perundingan sedang berjalan. Sumber-sumber Iran menyebutkan 3 prasyarat yang diajukan Washington: 0 pengayaan uranium, pembatasan program rudal balistik, dan penghentian dukungan terhadap kelompok proksi regional. 2 pejabat Iran mengakui bahwa isu rudal balistik merupakan titik paling sulit untuk dikompromikan. Di tengah ketegangan, koordinasi militer AS Israel meningkat tajam. Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Dan Ken, menggelar pertemuan darurat dengan Kepala Staf Umum Israel, Eyal Zamir, mengirim sinyal kuat koordinasi tingkat tinggi. Hampir bersamaan, Israel Defense Forces meningkatkan operasi udara terhadap Hizbullah di Lebanon. Setelah peringatan evakuasi sipil, gelombang serangan presisi dilancarkan.
IDF mengonfirmasi tewasnya Ali Dawud Amij, pejabat teknik senior Hizbullah, serta dilumpuhkannya satu komandan pertahanan udara senior. Langkah ini dipandang sebagai tekanan tidak langsung terhadap Iran. Beredar pula laporan belum terkonfirmasi mengenai pendaratan pesawat siluman B-2 di Pangkalan Udara Bagram, Afghanistan, dengan rumor bahwa Taliban mengizinkan penggunaan pangkalan tersebut sebagai imbalan dukungan finansial. Meski belum ada konfirmasi resmi, kabar ini menambah kekhawatiran eskalasi. Di sisi lain, Kremlin menyatakan bahwa Rusia tidak berencana mengirim pasukan untuk membela Iran jika AS menyerang. Para analis menilai sikap ini mencerminkan dua pesan. Rusia tidak ingin terseret perang baru, dan Moskow menjaga fleksibilitas strategis di tengah tekanan global serta beban konflik Ukraina. Hingga awal Februari 2026, kawasan berada di persimpangan berbahaya. Pengerahan militer besar-besaran AS dan Israel berjalan beriringan dengan jalur diplomasi yang rapuh. Keputusan-keputusan dalam hitungan hari ke depan, baik di Washington maupun Teheran, akan menentukan apakah krisis ini mereda lewat perjanjian atau justru meluncur ke konflik terbuka berskala regional. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.